Astagfirullahaladzim. Udah selesai. Ada apa sih? Videonya udah selesai. Kayak beban Kita itu berat sudah move banget. on. Aduh. Terus, aduh, Mikdad nonton masih. tayangan-tayangan yang galau tuh bikin aku juga ketularan galau nih guru-guru nih. Astagfirullah. Makanya aku pengen nanya gimana sih caranya supaya kita tuh bisa berdamai dengan masa lalu. Harus. Pas banget dengan tema kita hari ini. Kita akan angkat tema hari ini. Apa tuh? Tonton mau tahu nggak? Mau dong. tahu? Mau, Ustaz. tahu? Mau, Ustaz. Berdamailah dengan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi, tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya dengan guru-guru kita. Masya Allah, tadi kita galau-galauan nih pagi-pagi Apa sih? tentang masa lalu. Memang kadang jamaah juga pasti pernah merasakan. Harusnya Mikdad move on dari Rehan ke Cepmek. Astagfirullahaladzim. Cepek itu yang itu ya. Kamu nanya. Kamu nanya tema kita Kamu apa? nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Gak bisa lagi praktekinnya. Masya Allah. Nah, gimana nih guru-guru kalau misalnya kadang kita tuh ya tidak bisa move on. Kata Ustadz Syam juga tadi bilang gitu. Bahkan kadang tuh yang namanya galau, nggak bisa move on itu menyulitkan diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Makanya yuk langsung aja kita masuk ke dalam tema kita hari ini. Temanya adalah berdamailah dengan masa lalu. Masa lalu. Biarlah. Baik. Masya Allah nih, hari ini luar biasa tema kita hari ini. Jamaah siapin catatannya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Melihat tayangan tadi ada sosok suami, mantan suami ya, Mantan suami. bersama anaknya datang ke pernikahan mantan istrinya. Wah, luar biasa. Nah, kalau gitu, kalau Mikdad dalam posisi itu gimana? Aku sih jujur, aduh, aku tuh nggak tega sama anaknya, bingung memikirkan perasaan anaknya. Kalau akunya mungkin akan ikhlas-ikhlas aja, tapi nah ini juga penting. Tapi nih. kan harus memperlihatkan realita yang ada. Betul. Harus besar hati juga Iya. ya, luar biasa. Tapi Kita hebat juga loh, hebat. apresiasi. Saya salut, saya Masya salut. Allah. Nah, baik, ini sesuai juga sama pembahasan kita hari ini. Izin dulu Ustaz, Ya. saya mau ke Habib Usman nih. Habib, izin bertanya nih, masih Boleh. berkaitan sama tema kita hari ini nih. Kenapa ya Bib, kenangan masa lalu itu begitu kelam, terus cenderung lebih lama berbekas dibanding kenangan yang bagus-bagus, yang indah-indah. Iya, benar, Yang benar. kelam-kelam itu kenapa nempel banget di otak gitu? Nah, ini mohon penjelasannya nih Habib nih. Ya, Alhamdulillah Kang Mikdad. Maulana. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah udah duduk manis habis salat subuh untuk menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Di antara kita sebagian besar seseorang yang dimana mereka memiliki hati yang rusak, hati yang tidak baik, hati yang sakit mungkin. Fi qulubihim maradun, ada penyakit dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia selalu mengingat yang buruk-buruk, bukan yang baik. Padahal dalam Islam dijelaskan bahwasanya hati yang bersih, hati yang baik akan mencerminkan daripada pemikiran yang baik, niscaya perbuatan yang baik. Tapi kalau hatinya sudah kotor, hatinya rusak, maka pikirannya pun rusak, lisannya pun rusak, hidupnya pun nggak tenang. Biqalbin salim faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kalau hatinya sudah bersih, lidahnya nggak akan ngomong-ngomong kasar, ngomong kotor, lidahnya akan ke arah kepada kebaikan, pikirannya pun ke arah kepada kebaikan, perbuatan ini saya ke arah kebaikan. Nah, bagaimana menyikapi seseorang yang selalu melihat masa lalunya yang kelam daripada kebaikannya? Ini adalah orang yang dimana dia tidak bersyukur, dia nggak senang hidupnya. Kalau dia senang, dia nggak akan mikirin masa lalu. Kalau dia bahagia, dia nggak akan mikirin yang kemarin.
tapi ditatap yang hari ini dan ke depan. Itulah mereka yang sudah mendapatkan kenikmatan. Orang yang galau, stres. Orang yang galau karena nggak dekat sama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anaknya meninggal dunia, meneteskan air mata. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Kau seorang nabi, engkau seorang rasul. Mata mempunyai hak. Kita nangis boleh, bebas, tetapi tetap menatap ke depannya, menatap kepada yang akan datangnya. Oleh karena itu, kalau misalkan Mikdad ditanya apakah sanggup melihatnya, ya kan ditanya misalkan, Iya, apakah sanggup Dip. melihatnya, maka dibilang anaknya kayaknya, kemungkinan karena Iya, anaknya. anaknya. Tapi disinilah yang harus dijelaskan bahwasanya datang nggak perlu, ya kan? Oh, iya, iya, Nggak iya, ada, iya. nggak- bukan sebuah keharusan Bukan dan sebuah bukan keharusan. sebuah kepentingan juga. Yang dilihat adalah saya mempunyai kehidupan baru, saya menatap kayak akan datang. Datang salah, nggak datang salah. Iya. Kenapa? Karena ketika kita datang, kita bawa anak, menyakiti hati anak kita dan lain Betul. sebagainya. Dan ada perasaan yang lain yang luar biasa. Betul. Kita nggak datang, ya kan? Nggak jadi masalah juga. Bukan satu keberanian, mau pamer lah, menunjuk ini, nggak seperti itu. Yang terpenting adalah satu, hati yang bersih. Lupakanlah masa lalu. Menataplah ke yang depan. Mencari yang terbaik, mencari keberkahan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat daripada kebaikan dan meninggalkan daripada keburukan. Orang ingat, wah dia pernah nyakitin saya, dia pernah musuhin saya, dia pernah hina saya, lupakan. Ya. Ya kan? Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ketika kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan yang buruk-buruk, menatap kepada kebaikan, disinilah dijelaskan hamba yang bersabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ketika dia emosional, berarti dia nggak sabar. Ketika dia ingat-ingat masa lalunya, berarti hatinya dengki. Hatinya entah memiliki dendam dan lain sebagainya. Tinggalkan. Karena apa? Karena yang seperti itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala amin, amin, dan kebaikan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Berarti dia bisa menahan daripada godaan syaitan untuk mengingat sebuah keburukan sehingga menimbulkan emosi dalam dirinya, memancing emosional dalam tubuhnya dan membuat orang itu melakukan hal yang tidak baik. Nauzubillah. Inilah yang harus dilawan, inilah yang harus dihajar, inilah yang harus ditekankan dalam diri kita. Ya Rabb, aku berada dalam jalan dan keridhaan-Mu, mencari keberkahan, aku lupakan semuanya, menatap sebuah kebaikan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waduh, bener juga ya, makanya Habib kalau misalnya kita naik mobil tuh ya, kaca depan itu lebih besar dibandingkan kaca spion. Betul. Karena kaca spion itu cuma buat dilihat sekali-sekali aja. Betul. Kalau ngeliat ke belakang terus bisa kena kecelakaan nanti. Tabrakan. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini yang masalah luar biasa. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Iya. Ustadz, izin bertanya nih. Gimana sih cara melepaskan kenangan masa lalu yang kadang-kadang, mohon maaf nih ya, godaan atau misalnya memori-memori buruk itu selalu muncul gitu ya. Iya. Misalnya nauzubillah kayak pernah bermaksiat jadi kepikiran tiba-tiba pernah mabuk-mabukan, hal-hal negatif itu misalnya ada di kepala. Nah, itu gimana cara supaya kita tuh punya benteng supaya nggak balik lagi ke kayak gitu. Baik, Mohon baik. penjelasannya guru. Masya silakan. Allah, makasih banyak Pak. Izin Nabi Tafadhol, dan Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Lila. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa. Kita disuruh move on. Ya. Jangan kembali. Apalagi tadi pertanyaan dari Mikdad, bagaimana cara melepaskan dari kenangan yang masa lalu, dalam hal ini maksiat, dosa, kemudian kita teringat untuk bisa kembali mengulangi Betul. lagi. Subhanallah. Hati-hati. Hati-hati. Untuk menghindarinya, maka yang dilakukan adalah bertaubat. Taubat itu bagaimana kita mudah-mudahan jadikan dosa-dosa itu tidak diulangi lagi dengan berjanji, meninggalkan, kemudian mengganti dengan kebaikan. Sekali lagi, mengganti dengan kebaikan. Makanya ada kata ijrah, dari buruk menjadi baik. Dari sinilah kita bisa belajar, mohon maaf, Allah itu mengampuni hambanya selama dosa itu tidak diulangi lagi. Allah mengampuni hambanya dengan cara apa? Menyembunyikan. Jangan pernah menceritakan, apalagi mengungkit, atau apalagi bangga dengan dosa masa lalu. Saya dulu pernah ini, saya dulu pernah ini. Bukankah Allah sudah mengampunimu? Bukankah Allah sudah menutupinya? Kenapa engkau bongkar lagi?
Nah, dengan adanya sifat lupa, itu bagian daripada bentuk bagaimana Allah cinta dengan hambanya. Lupa itu ada hikmahnya. Untungnya kita ada lupa. Kalau tidak, stres kita karena mengingat sesuatu. Makanya gini, berdosa lalu timbul deg-degan, berarti itu adalah bentuk bagaimana kita tahu reaksi kita atau mendeteksi bahwa ini adalah maksiat, adalah dosa. Dengan takut, Betul. berarti sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kalau kita lakukan tidak mau dilihat orang, itu pertanda ada dosa di situ. Kenapa kamu takut? Makanya dikatakan dosa itu bagaikan ekor. Ekor itu bagaimana orang berusaha untuk menyembunyikannya. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah bertobat. Bertobat. Tobat itu kan isinya 3. Apa itu? Berjanji, ada komitmen, kemudian meninggalkan, kemudian mengganti dengan kebaikan. Kemudian bersabarlah. Dalam 3 tahap sabar itu kan sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum dengan mempersiapkan, kemudian ketika melakukannya dengan kesabaran, dan endingnya bersabar. Bersabar, ya Allah saya pernah melakukannya. Itu kan jadi pembelajaran sebenarnya. Dan kemudian yang paling terpenting, bungkuslah rangkaian itu dengan apa? Dengan baik sangka kepada Allah. Baik sangka. Makanya ada namanya sugesti, ada namanya trauma, perasaan bersalah. Itu kan begitu. Efek daripada berbuat dosa, adanya perasaan bersalah, perasaan ketakutan, perasaan ini. Karena dia pernah melakukan kesalahan. Kan gitu. Nah, kenapa? Dia pernah membunuh orang. Mungkin ketika dia membunuh, efek pada dianya apa? Ada trauma, ada ketakutan. Wah, itu hati-hati. Makanya di sini kita harus banyak belajar bahwa sebenarnya ketika kita sudah melakukan dosa, betapa sayangnya Allah. Kebayang nggak kalau setiap orang berbuat dosa ada titik hitam, bertambah banyak titik hitam, malulah kita. Untungnya Allah menyembunyikan. Sebagaimana kata Nabi Adam, bersyukurnya umatnya Nabi Muhammad. Betapa hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Berbuat dosa ditunggu masuk surga. Saya berbuat dosa diusir dari surga. Coba. Ini harus jadi pembelajaran bahwa yakinlah Allah itu sayang sama kita. Lebih besar ridha Allah, kasih sayang Allah daripada kemurkaannya. Namanya masa muda itu kadang kita pernah mungkin menjalin hubungan, pernah dicampakkan gitu ya sama seseorang gitu. Nah, kita akhirnya jadi amarah sama dendam sama seseorang. Nah, itu gimana nih supaya kita bisa menghilangkan dendam tersebut nih? Bagaimana nih menurut syariat Islam atau menurut sudut pandang Islam nih? Mohon penjelasannya, Guru. Kalau ditanya di pondok dibully nggak? Dibully nggak? Alhamdulillah nggak, karena saya tukang bully. Kalau kita nggak mau jadi korban, jadilah tersangkanya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau dikatakan seseorang punya hati nurani, seseorang punya perasaan, marah itu adalah fitrah manusia, kecewa itu adalah fitrah manusia, dan yang membuat kecewa itu adalah orang yang kita cintai pasti. Nggak mungkin orang jauh dari Rusia sana, kita di Indonesia, lalu orang Rusia yang mengecewakan kita, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin kita dikecewakan oleh orang yang tidak kenal dengan kita. Misalnya dikecewakan oleh aktor Korea misalnya, memang kenal gitu ya. Tapi yang membuat kecewa itu biasanya adalah kerabat yang kita cintai, subhanallah. Akhirnya mungkin timbullah dendam atau orang-orang terdekat dengan kita, bahkan itu adalah teman-teman atau sahabat. Maka bagaimana caranya agar bisa sedikit mengobati atau menghilangkan perasaan dendam lama yang mungkin dilakukan oleh kesalahan orang lain? Yang pertama adalah melihat kebaikannya lalu menutup mata dari keburukannya. Inilah cara baginda Nabi SAW ketika hendak menerima baiat atau menerima daripada masuk Islamnya Ikrimah. Ikrimah adalah seorang anak daripada Abu Jahal. Namun ketika Ikrimah mau kembali ke Mekah lalu mau masuk Islam, justru Nabi SAW yang berpesan kepada para sahabat agar melihat Ikrimahnya, jangan melihat bapaknya.
Jadi agar melihat kebaikan Ikrimahnya, jangan memandang daripada keburukan dulu kelakuan daripada bapaknya Ikrimah kepada baginda Nabi SAW, yaitu Abu Jahal. Maka cara pertama adalah melihat kebaikannya lalu menutup mata daripada keburukannya. Yang kedua, jikalau memang dia bukan orang yang harus kita sambung silaturahim. Nih kan kalau tadi kita katakan adalah kerabat nih. Tapi ternyata dia bukan orang yang mesti kita sambung silaturahim kepadanya. Kita tidak ada ikatan rahim kepadanya. Bukan kerabat, bukan keluarga, orang jauh lah. Mungkin mantan partner bisnis yang pernah mengecewakan kita, yang pernah bawa lari modal kita, yang pernah bawa lari keuntungan. Apa yang harus dilakukan? Nabi SAW juga punya contohnya. Nabi ketika bertemu dengan orang yang pernah membunuh pamannya Nabi, bahkan memakan hatinya pamannya Nabi, ya subhanallah, Nabi menerima masuk Islamnya, tapi Nabi tidak mau memandang wajahnya. Nabi tidak sanggup untuk memandang wajahnya karena teringat dengan pamannya. Artinya kita boleh menjauh bukan untuk memutuskan saya nggak mau lagi berhubungan, saya nggak sederajat, bukan kita merasa sombong, tapi untuk menghindari konflik. Maka insya Allah hal-hal yang seperti ini bisa kita untuk hindari. Orang jauh misalnya pernah mengecewakan kita dalam hal bisnis, lalu kita ada perasaan kecewa dan marah kepadanya. Untuk menghilangkan dendam, ya silakan tidak untuk bertemu, karena kita juga tidak diwajibkan untuk bertemu dengannya kalau itu bisa menimbulkan mudarat. Maka satu, pandang kebaikannya, tutup mata dari kesalahannya. Yang kedua adalah menjauh darinya dalam hal apa? Menghindari mudarat yang ada. Ketiga, ketika kita sudah berlanjut kehidupannya, sudah move on misalnya, maka sibukkanlah diri dengan berbuat sesuatu yang tidak sama dengan perbuatan orang lain yang tadi. Artinya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian engkau tambahlah keburukan dengan kebaikan. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, insya Allah keburukan-keburukan akan terlupakan. Kenapa ada dendam di hati? Karena hati tidak diisi dengan mengingat Allah. Kenapa ada sifat buruk dalam hati? Karena hati itu kosong, tidak ada mengisi sifat kebaikan, sehingga yang mengisinya adalah sifat keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah. Jadi intinya kita harus sering menyibukkan diri kita untuk mengingat Allah ya Ustaz Syam. Benar. Supaya yang negatif-negatif itu terkikis terus ya. Terkikis. Kan udah bagaikan wadah. Kalau udah penuh dengan kebaikan, bagaimana caranya bisa masuk? Itu dia, Masya Allah. Baik jamaah, tapi ini guru-guru Masya Allah, tema kita hari ini menarik sekali. Ada yang menarik lagi nih. Ada lagi. Apa yang Ada menarik? pertanyaan dari jamaah, tapi ini pertanyaannya menarik sekali. Kalau pertanyaan-pertanyaan jamaah itu kadang-kadang bikin kita kaget. Iya, Ustadz Maulana apa lagi nih? Pasti kaget banget. aku. Ini ada pertanyaan dari Instagram @sitikulmati. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ada yang baca. Spesifik, silakan Habib. Ya. Apakah Ustadz Maulana sudah siap untuk membuka lembaran baru? Asik. Kalau sudah siap, saya insya Allah siap untuk menjadi ibu buat anak-anak Ustadz Maulana. Wih. Kalau ditahan-tahan. Bismillah, Waduh, Ustadz. berani sekali loh. Nggak boleh Yang kayak gitu. begini-begini tidak boleh dipublikasi. Tidak. Enggak, sebetulnya itu Harusnya boleh Ustadz. diam-diam. Karena Ustadz sudah lama. Aduh ini bahaya, ini bahaya nih. Harusnya langsung ke DM. Oh, kade. Bagi yang berminat sama Ustadz Maulana, silakan langsung DM ke Ustadz Maulana. Baik, jamaah Masya Allah. Jangan kemana-mana, setelah yang tadi kita akan kembali lagi tetap di Islam Tidak. Jamaah. Alhamdulillah. Lagi Ya, gimana? Bukan, nama Instagram dicatat dulu. Ini